Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Gede Ayu Kesia Patiana Pramita dengan NIM 19130111008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integral tentu. Nah, sebelum kita masuk ke tahap penghitungan integral tentu, kita perlu untuk mengetahui fungsi apa saja yang dapat terintegrasikan. Karena tidak setiap fungsi dapat terintegrasikan. Misalnya, fungsi tak terbatas. Sebagai contoh, fungsi 1 per x kuadrat jika x tidak sama dengan 0 dan 1 jika x sama dengan 0. Apakah fungsi tersebut dapat terintegrasikan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, lihatlah grafik di samping ini. Nah, ternyata pada grafik ini, fungsi tersebut tidak terintegrasikan pada interval penutup min 2,2. Nah, untuk menjawab apa saja fungsi-fungsi yang dapat terintegrasikan pada setiap interval tertutup A, B, maka perlu disimak teorema A tentang keintegrasian, yaitu jika F terbatas pada interval tertutup A, B dan kontinu di sana kecuali pada sejumlah titik yang berhingga, maka F terintegrasikan pada interval tertutup A, B, khususnya jika F kontinu pada seluruh interval tertutup A, B, maka F terintegrasikan pada interval tertutup A, B. Jadi, fungsi-fungsi yang dapat terintegrasikan pada setiap interval tertutup A, B yaitu fungsi polinomial, fungsi sinus dan kosinus, dan fungsi rasional, asalkan interval tertutup A, B tidak mengandung titik-titik yang menyebabkan penyebut nol atau tak terdefinisi. Nah, setelah mengetahui fungsi apa saja yang dapat terintegrasikan, maka selanjutnya kita dapat menghitung integralnya. Yang pertama dengan menggunakan suatu partisi beraturan atau interval bagian sama panjang. Dan yang kedua mengambil titik sampel xi bar dalam cara yang mudah untuk kita. Nah, untuk contoh soalnya, coba kita hitung integral tentu ini dengan menggunakan definisi, yaitu integral dari x kuadrat tambah x dx dari min 10 sampai 10. Nah, cara yang pertama yaitu adalah penyelesaian. Pertama, menggunakan partisi interval tertutup dari min 10 sampai 10 menjadi n interval bagian yang sama dengan masing-masing dengan panjang delta x itu sama dengan 10 dikurangi min 10 per n sama dengan 20 per n. Yang kedua, gunakan xi bar sama dengan xi sebagai titik sampel. Maka x0 sama dengan min 10. x1 sama dengan min 10 ditambah delta x sama dengan min 10 ditambah 20 per n. x2 sama dengan
min 10 ditambah 2 kali delta X sama dengan min 10 ditambah 2 kali 20 per N sama dengan min 10 ditambah 40 per N. Dan begitu seterusnya hingga XI sama dengan min 10 ditambah I kali delta X sama dengan min 10 ditambah 20I per N. Jadi, Fxi bar itu sama dengan Xi kuadrat ditambah Xi sama dengan min 10 ditambah 20I per N kuadrat ditambah min 10 ditambah 20I per N itu sama dengan 90 dikurangi 380 I per N ditambah 400 I kuadrat per N kuadrat. Nah, kemudian sigma I sama dengan 1 hingga N Fxi bar dikali delta Xi itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dikalikan 90 dikurangi 380 I per N ditambah 400 I kuadrat per N kuadrat dikali 20 per N. Nah, sama dengan 20 per N dikali sigma I sama dengan 1 hingga N kali 90 dikurangi 7.600 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 hingga N kali I ditambah 8.000 per N pangkat 3 kali sigma I sama dengan 1 hingga N I kuadrat. Nah, disinilah kita menggunakan rumus jumlah khusus sehingga menjadi 1.800 dikurangi 7.600 per N kuadrat. Nah, kita di sini akan menggunakan aplikasi rumus jumlah khusus, yaitu dikalikan N kali N tambah 1 per 2 ditambah 8.000 per N pangkat 3 dikalikan N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Sehingga menjadi 1.800 dikurangi 3.800 kali 1 ditambah 1 per N ditambah 4.000 per 3 kali 2 ditambah 3 per N tambah 1 per N kuadrat. Nah, sehingga integral dari X kuadrat ditambah X dx dari min 10 sampai 10 itu sama dengan limit N mendekati tak hingga kali 1.800 dikurangi 3.800 kali 1 ditambah 1 per N ditambah 4.000 per 3 dikali 2 tambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Nah, sehingga menjadi sama dengan 2.000 per 3.
Selanjutnya yaitu tentang teorema B tentang sifat penambahan interval. Nah, teorema tersebut menyatakan bahwa jika f terintegrasikan pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka menjadi integral fx dx dari A sampai C itu sama dengan integral fx dx dari A sampai B tambah integral fx dx dari B sampai C. Tidak peduli bagaimana urutan A, B, dan C. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, kita lihat dari integral x kuadrat dx dari 0 sampai 2. Itu sama dengan integral x kuadrat dx dari 0 sampai 1 tambah integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Itu sama dengan integral x kuadrat dx dari 0 sampai 3 ditambah integral x kuadrat dx dari 3 sampai 2. Nah, untuk membuktikannya, kita langsung saja, yaitu integral x kuadrat dx dari 0 sampai 2 itu sama dengan integral x kuadrat dx dari 0 sampai 1 tambah integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Itu sama dengan integral x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 tambah integral x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Kemudian sama dengan kita hitung, yaitu 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 ditambah, kita hitung yang ini juga, yaitu 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 1 pangkat 3 per 3, sehingga menjadi 1 per 3 dikurangi 0 per 3. Itu ditambah, itu menjadi 8 per 3 dikurangi 1 per 3, sehingga menjadi 1 per 3 ditambah 7 per 3 sama dengan 8 per 3. Nah, kita buktikan yang kedua, yaitu integral x kuadrat dx dari 0 sampai 2 itu sama dengan integral x kuadrat dx dari 0 sampai 3 ditambah integral x kuadrat dx dari 3 sampai 2. Itu sama dengan, dimana tadi integralnya x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 3, batas bawah 0, ditambah di sini juga integralnya x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 3. Sehingga menjadi, kita hitung, 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Kemudian ditambah, kita hitung ini, 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 3 pangkat 3 per 3. Nah, sehingga menjadi 27 per 3 dikurangi 0 per 3. Kemudian ditambah 8 per 3 dikurangi 27 per 3. Sehingga menjadi sama dengan 27
per 3 dikurangi 19 per 3. Itu sama dengan 8 per 3. Nah, di sini memiliki hasil sama, sehingga terbukti bahwa titik A, B, dan C dimanapun bisa diletakkan. Nah, selanjutnya, itu adalah contoh soal. Diberikan fungsi kecepatan untuk sebuah benda dengan asumsi bahwa benda itu berada di titik asal pada waktu T sama dengan 0. Carilah posisi pada waktu T sama dengan 4, yaitu fungsi T per 2 jika T lebih besar atau sama dengan 0 dan T kurang dari atau sama dengan 2, dan 1 jika T lebih besar dari 2 dan T kurang dari atau sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan teorema B, yaitu teorema tentang sifat penambahan interval, yaitu integral VT dt dari 0 sampai 4 itu sama dengan integral T per 2 dt dari 0 hingga 2 ditambah integral 1 dt dari 2 hingga 4 itu sama dengan, nah integralnya itu kan T kuadrat per 4 dengan batas atas 2, batas bawah 0, ditambah integralnya itu kan T dengan batas atas 4 dan batas bawah 2. Sehingga kita hitung sekarang menjadi 2 kuadrat per 4 dikurangi 0 kuadrat per 4 ditambah 4 dikurangi 2. Nah, sehingga menjadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, sekian presentasi dari saya tentang integral sumtu. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekeliruan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.